Yan hayu ura Aceh danyo. Jadi menyatakan yang maklum kan kayak mana yang dikatakan Lamien. Jadi ciri-ciri Lamien itu ya orang yang hari ini dana OSUS ini itu akan dikelola oleh desa. 5 miliar per desa harus dapat dana OSUS. Nah, kalau menurut Kak Cut bisa nggak itu? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih Kak Cut Mutia. Sebulan jelang pemilu, dulu dari aktivis, sekarang jadi politisi. Kak, gimana perkembangan lapangan? Lapangan mana nih? Dapil? Ya dapil lah kan, kondisi di daerah-daerah kan. Kita datang dari Dapil 5. Kalau DPRA, terus kalau DPRI itu Dapil Aceh 2. Jadi Aceh Utara Luxmawe, terus Bener Meriah Gayo Takengon, terus Biren Aceh Utara, Luxmawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang. Jadi kondisi hari ini sedang rame-rame lah kan, baliho di mana-mana. Baliho ada di mana-mana, ada yang jungkir balik, ada yang dicopot, bercadar, ada yang sudah dibolongin wajahnya, kan? Ada yang pokoknya beragam-ragam lagi gule rampo kajinan. Nah yang kadecang sebelah, nah dibandingkan yang dengan pemilu 2019 nah yang beda. Bedanya hampir-hampir sama juga. Mungkin kalau dulu gini bedanya. Dulu partainya nggak seberapa rame karena partai lokal masih mendominasi. Jadi saat itu masih banyak partai PA dan partai nasional itu masih belum begitu kita pegah caprah. Begitu beraninya masuk ke daerah, ke kampung-kampung, ke pelosok, karena memang seperti kita ketahui bersama PA itu kan mendominasi pelosok ya. Tapi hari ini kita lihat semua partai ada 23 ya partai. Itu sudah semuanya sudah ada di desa-desa, bahkan di pelosok yang misalnya di timur Aceh yang di dapil saya itu misalnya PDI itu kan nggak direkomendit sama masyarakat kan. Tapi hari ini benderanya itu juga udah tembus ke pelosok. Oke. Jadi tidak terlalu perbedaan yang signifikan ya. Ya signifikan juga karena memang kalau dulu nggak ada partai itu kan. Hari ini kan udah lebih ramai. Lebih ramai. Jadi semua partai ada benderanya. Kalau dulu kita melihat dominasinya ke merah PA semua. Sekarang warna PA dengan warna PDI itu udah hampir nggak bisa disamakan. Nggak bisa dibedakan. Merah hitam. Ya. Kalau genyan Ji. Jadi hampir mirip. Bagi-bagi sembako kalau di daerah caleg-caleg ini ramai nggak? Jadi kalau bagi kalau kira ramai. Kalau sekarang ketemu sama orang, saya merumput rumah kagak dak kaya, berarti caleg. Kakim, tebar senyum di daerah udah mulai ramai. Tapi kebanyakan janji mungkin. Jadi ada berapa caleg itu yang sistemnya itu datang ke lapangan, dia ambil satu orang atau dia buat semacam tim. Tim itu yang akan berkeliling ke kampung-kampung, ambil KTP orang, kemudian tulis nama. Nanti dia akan janjikan di hari H itu akan dikasih 100.000, 200.000 seperti itu. Dengan alasan difoto dulu atau dipilih dulu. Nanti uangnya akan kita bagikan. Nah, ada juga yang sebagian sudah memberikan sembako. Nah yang sabosak nah yang sikilo saka, nah yang sikilo kopi punyan. Pokoknya lalagannya lah kejadian. Kan bagi-bagi. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat perbedaan dengan Papua kan memalukan ya. Papua itu malah mereka menolak ya sembako-sembako seperti itu ya. Karena alasan mereka apa? Jajan orang Papua itu satu hari 1 juta. Sembako dibawa sama caleg sama capres itu hanya paling banyak itu 100.000, 200.000 kan. Jadi hitung awaknya. Tapi Aceh mong 10.000 takat sih. Jadi marwah Acehnya memang hanale, memang betul-betul marwah. Dengan duit dia memang Kak. Kok duit sih. Cuma yang namanya marwah itu dia tetap baru timang, menyala gelon kan. Saya urang yang gengsi terhadap marwahnya hang getem sembarangan. Gak mau kita dibilang biak lamiat kan. Nya urang Aceh ada pegah ro biak lamiat, bengeh aku. Tapi pekata lamiat kecok. Nyan hayu urang Aceh danyo. Jadi menyatakan yang maklum kan. Kayak mana yang dikatakan lamiat. Jadi ciri-ciri lamiat itu ya orang yang hari ini menerima sogokan.
Nah, karena yang menerima sogokan itu kan orang yang diperjualbelikan. Ya. Nah, siapa yang hari ini bisa diperjualbelikan? Ya budak kan. Ya. Dari masa Rasul sampai hari ini kan itu kejadiannya. Ya, lamin. Orang yang je ke Pulau Padum yungkah. Mau 10 ribu, 200 ribu. Pulau. Atau si kilo angke. So, lamian. Jadi yang ke lamian hang getung atranya. Tapi karena masyarakat kan lagi ngokam sih. Berapa kali mereka kena tipu dengan caleg ini, ketika terpilih mereka enggak ini, akhirnya mereka ambil apa yang alah pu yang naik cok ju. Kepu ragok mah. Ada ipengut kepu mah. Jadi ketika kita ambil itu, dah tentu enggak dipungut. Kan itu pertanyaannya. Nyok kata cok sakan, ada teh naik pungut. Ada teh aja. Lebih pungut sih lo. Lebih pungut lah kan. Jadi kan ini kan pertaruhan sama dengan kita bilang handa pilih ji. Handa tajuk peng atau tajuk peng kan pertaruhan. Semacam kita berjudi hari ini. Jadi kita kasih uang pun itu belum ada jaminan kita menang. Ada jaminan? Nggak ada kan? Ini kan hanya pertaruhan. Jadi kita kasih uang misalnya 1 miliar kita habiskan uang. Tapi itu nggak ada jaminan kita menang. Yang ada apa? Peng abeh menangkan utang dedeng. Kayak ule rumah kayak jiwa. Kan? Terus ada pertaruhan satu lagi. Hana jok peng. Menang kalau teh. Tapi hana utang. Hana stres sampai belum. Kayaknya cerita aja. Jadi kan pilihan masing-masing. Jadi kalau orang normal yang sehat, waras itu dia akan bertaruh juga. Berjudinya apa? Ada jalan yang bisa kita ambil yaitu nggak perlu mengeluarkan modal apapun. Karena mengeluarkan modal dengan nggak mengeluarkan modal sama juga hasilnya. Kan? Belum tentu menang. Kan yang cerita aja. Urung copeng menang cit. Kaki copeng. Anggaya aja. Ana menang cit. Yangna gadah marwah. Marwah yang pasti gadah le. Jadi ketika ta copeng nya marwah nyo kana li. Dan nyo kaji diuko kaji di beliau. Hana ta copeng marwah nya men terjaga. Betul. Kanya ni. Mi ada copeng kampung sih buka kayu tiji. Kayak copeng ni kali. Dosa ka pasti menang kalau tente. Kemenang ni. Tapi emang di tiap pemilu memang tetap pasti sabena kemudian bagi. Tapi perlu diketahui bersama bahwasanya politik uang itu keberhasilannya hanya 15%. Itu penelitian. Itu penelitian. Cuma saya lupa lembaga survei yang menyurvei itu. Yang jelas itu 15% keberhasilannya. Jadi ketika money politik itu 15% keberhasilannya, ngapain kita bertaruh? Masih ada sisa yang 85% yang nggak perlu pakai uang kan? Lebih baik kan kita bertaruh di 85%. Itu penelitian loh, bukan itu data kan, by data kita bicara, bukan hayalan. Jadi menyenau urung pegah jok peng di Dina nggak mungkin, apalagi di PRRI. Coba bayangkan di Dapil Aceh 2 misalnya kan, di PRRI itu butuh suara 70.000. Minimal 70.000 suara badannya kan. Nah terus kita harus bagi-bagi uang ke orang paling banyak, paling sedikit itu 200.000. Kalikan aja, 200.000 kali 70.000 14 miliar, sopungo. Panjang balik yang nailhab tuh. Makanya kan masyarakat itu harus rasional. Itu harus penting. Jadi ketika datang orang bilang nyo harusnya napeng, itu harus dikali-kalikan dulu. Ana urung pungo. Jadi semakin kaya orang, semakin berduitnya orang, dia akan semakin sulit mengeluarkan uang. Karena apa? Karena mereka menghitung bisnis. Kapan uang itu akan kembali, kapan uang itu akan nggak kembali kan, seperti itu. B2B yang diperhitungkan. Jadi hana urung ya jok peng cuma-cuma tanpa ada apa yang akan diambil, apa yang akan didapat, berapa lama kemudian dia akan hitung itu. Jadi urung-urung yang hana-hana hitungnya akan kaya aja. Karena nyan kan bisnis. Hai bawah pemnya bisnisnya. Sampai karena peng mangan ya. Peng lain kan. Pencucian uang atau segala macam itu kita nggak tahu kan. Kipan MN-nya home kan. Di luar. Tapi kalau Kak Cut selama ini di lapangan seperti apa? Kalau misalnya ketemu dengan masyarakat buat komitmen? Saya nggak pernah buat komitmen. Jadi dulu waktu nyalek di PRA saya itu nggak pernah kasih janji. Karena saya paham need yang kita pegat di PRA-nya. Ruang gerak kita kecil. Nah hari ini saya melihat kadang masyarakat ini dia memang suka kita kasih janji, kan? Masyarakat suka kita kasih janji, walaupun pu janji home, nah, kan? Jadi kita coba merasionalkan isi dari undang-undang. Jadi balik holonnya, hana mungkin caleg uronyo yang tulis
program-program di baliho kecuali saya kalau di Dapil 2 itu. Cukup beliau program beliau Mbak balihonya. Apa program Pak Jun? Program jian 5 miliar satu desa per tahun. 15 desa per Per tahun. Itu janji pokok. Mungkin. Nah, kan pertanyaan kan mungkin. Cuma orang kampung galak katanya. Iya. Galak katanya. Minimal dia udah baca dulu. Siapa menulis itu? Jadi gedang Mbak baliho dan nyok bacanan. Nah ketika nama sudah dibaca otomatis dia keingat. Dan cerdas-cerdas baca itu yang pegai kaknya. Geprak yang kongkon kan. Otomatis kan udah ingat dia. Ini kan strategi marketing kan. Kan yang harus kita bangun. Nah ketika dia udah tahu otomatis dia kan akan mengingat brand. Brand itu apa? Brand saya itu dah Cut Mutia kan gitu. Oh Kak Cut Mutia yang kan. Nah, yang pegang pen 5M-nya. Ibu pengoje. Tapi nyankan hayalan sebenarnya. Jadi kita di Hanura itu ada program memang tujuan utama itu adalah membangun Indonesia dari desa. Nah, 5 miliar yang saya tulis itu sebenarnya adalah Undang-Undang Desa. Di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang hari ini sedang diupayakan untuk revisi di tahun 2022. Nah, di pasal 7 itu kan disebutkan akan ada tambahan dana desa sebanyak 20% berdasarkan transfer daerah. Itu yang akan dibuat. Nah, kalau saya tulis 20% berdasarkan transfer daerah, masyarakat kan bingung. Padum 20%-nya kan Anda jelas. Betul, jadi saya tulis 5 miliar per desa. Dan ini bukan hayalan. Ini sedang dibahas sebenarnya kan. Dan tugas DPR RI itu kan membuat legislasi kan, membuat undang-undang. Jadi itu yang akan kita dorong nantinya. Nah, ujung-ujungnya itu apa? Kita mencoba itu mempush atau mendorong otonomi desa. Nah, hari ini setiap desa itu kan diterima 1 miliar. Setiap desa kan dari Undang-Undang Desa itu di bawah Kementerian Desa dan Menteri Dalam Negeri kan seperti itu. Nah, persoalannya uang 1 miliar ini bisa diintervensi oleh segala struktur. Mendagri bisa intervensi, kemudian Kapolres bisa intervensi, kemudian Bupati bisa, camat, semua. Sampai ke Koramil pun bisa intervensi dana desa ini. Yang sebenarnya berdasarkan undang-undang itu kan nggak boleh. Nah, harapan kita ke depan ini jangan terjadi lagi. Kan? Harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan, itu yang kita dorong, otonomi desa ini. Nah, ini yang saya harapkan, 5 miliar itu bukan 1 miliar. Kenapa? Karena Aceh 4 tahun lagi itu kan sudah berakhir dana otsusnya, nggak ada lagi. 2027. Mungkin kita akan kelimpungan ketika awal-awal dana otsus ini nggak ada. Nah, mungkin 5 miliar ini bisa menjadi pengganti dari dana otsus ini. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya kita mendorong dana otsus di pusat, ini kan agak sulit. Karena bicara dana otsus itu bicara kekhususan Aceh. Nah, tapi orang-orang lain juga bilang bahwa kami ini mau perjuangkan dana otsus karena nggak apa-apa, silakan. Saya nggak mau perjuangkan dana otsus. Saya memperjuangkan 5 miliar. Dana desa itu. Kenapa? Karena kalau saya bicara undang-undang desa, ini dukungannya seluruh Indonesia. Jadi prosesnya akan cepat. Nah, kalau saya bicara dana otsus, ini hanya kekhususan. Dukungannya itu hanya beberapa provinsi yang hari ini menerima dana otsus. Papua, DKI, Jogja, Aceh. Hanya 4 kan? Itu perbedaannya. Langkah awal untuk mengantisipasi dana otsus ini ada undang-undang desa itu. Nah, seandainya pun nanti dana otsus itu bisa dipertahankan, diperpanjang sampai seumur hidup seperti Pak Muhaimin bilang. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, saya berharap dan saya akan memperjuangkan ini. Dana otsus tidak lagi dikelola oleh provinsi. Jadi harus dikelola oleh desa langsung. Karena selama ini dana otsus itu kan dikelola oleh provinsi. Nah, yang dirasakan oleh masyarakat, detil dirasakan masyarakat hari ini hanya JKA. Selebihnya masyarakat nggak tahu Pak itu dana otsusnya. Lebih ke ngempeng nampak. Jadi nyan kendala tanya oronyo, makanya ujung-ujungnya masyarakat berdalih PA. Kayak me PA pengen honyo je kan gitu persoalannya. Nah, ke depan kalaupun ini diperpanjang sampai hari kiamat, saya mendorong dana otsus ini itu akan dikelola oleh desa. 5 miliar per desa harus dapat dana otsus.
Jadi nggak boleh lagi di provinsi. Oh, oke. Jadi lagian. Makanya saya tulis di sana 5 miliar per desa. 5 miliar per desa. Enggak di dana otonomi, enggak di dana desa. Kalau ada perpanjangan OSUS, berarti dana OSUS itu harus dikasih ke desa 5 miliar per desa. Jadi biar masyarakat langsung yang menerimanya. Nah, kalau menurut Kak Cut bisa nggak itu? Kenapa enggak? Kalau misalnya nih Kak Cut misalnya duduk di DPR, duduk di Senayan ya kan, dengan partai, bisa tidak terjadi? Bisa. Apa strateginya? Strategi yang kita bangun kan yang pertama kan jejaring. Ya, jaringan. Ya. Jadi kan bicara DPR RI ada yang banyak bilang nanti mungkin nggak dikasih di komisi legislasi, nggak dikasih di komisi itu segala macam kan. Nah, ngapain kita ke sana? Kalau misalnya kita nggak bisa bangun jaringan, yang perlu di sana kan membangun jaringan. Jadi kalau misalnya yang penting partai kita setuju, ini udah clear karena partai Hanura itu kan dia akan membangun daerah ini. Makanya kita mulai dari otonomi desa. Nah, ketika ini sudah klop di partai, ya kita tinggal bangun koalisi dengan beberapa partai lain. Kalau dulu Kak Cut waktu jadi aktivis kan ini memang aksi demo segala macam. Tapi kalau udah di DPR nanti kan nggak lagi diplomasinya kan tidak lagi harus yang demo teriak. Nggak perlu lah. Jadi kan ya nggak perlu lagi demo. Kan banyak hal yang bisa kita buat. Selama ini kita juga nggak berdemo kan, membawa investor ke Aceh kita nggak berdemo. Semua kan kita proses melalui negosiasi. Katakanlah yang pernah saya buat itu membawa Medco Energy NP Malaka ke Aceh, itu kan nggak proses demo. Ya. Dan itu real terjadi setelah perdamaian kan, dan mungkin hari ini satu-satunya perusahaan yang eksis setelah damai, migas itu hanya Medco. Ya. Dan itu kan kita yang bawa, kan nggak perlu proses demo. Nah waktu itu saya nggak di pemerintahan, tapi saya bisa bawa itu. Apalagi kalau saya sudah di pemerintahan. Memang lah, ini kalau caleg kayak gitu udah ya. Itu kan udah yang hal-hal yang udah pernah kita buat kan. Oke. Nah apalagi misalnya jauh kita ke belakang lagi. Ada misalnya UUPA yang sudah kita bangun. Kemudian ketika negosiasi perundingan damai, kita melahirkan MAA, lembaga wali segala macam kan, dan banyak SKK BPMA. Itu kan proses-proses negosiasi yang kita buat. Dan kita akan terlibat di sana. Walaupun saya nggak di pemerintahan, tapi saya akan terlibat di dalam proses itu. Di dalam proses pembangunan BPMA, kemudian lembaga wali, kemudian apalagi penunjukan Kapolda oleh gubernur secara langsung. Nah, itu kan hal yang sudah pernah kita buat. Kita di luar pemerintahan bisa melakukan itu. Kenapa ketika di pemerintahan nggak bisa lagi? Kan impossible. Ya, karena kan tentu beda dulu. Biasanya orang-orang kan waktu jadi aktivis, oh ini demo-demo, tapi setelah pasca itu kan nggak lagi. Ada masa untuk demo. Ada masa untuk demo. Ada masa harus berhenti demo. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa demo sampai ke sana kan? Kalau dibutuhkan ya kita demo juga kan? Tapi kalau masih bisa dengan negosiasi ngapain demo? Tapi gini loh Kak Cut, dulu banyak juga aktivis-aktivis yang masuk ke dalam sistem, udah ini berjuang, dulu berjuang di jalanan, sekarang berjuang di parlemen ya. Tapi mereka ketika udah terpilih, mereka nggak beda jauh juga dengan politisi yang bukan kalangan aktivis. Harus dilihat jam terbang. Harus lihat jam terbang. Kadang-kadang mau aktivis kan jaga pilihan bohlam plastik. Harus lihat jam terbang. Kan? Jadi gini, saya kan menjadi aktivis itu sudah istilahnya kata jaman bodohnya. Dan orang yang kita dapat, yang kita jumpai itu bukan cuman masyarakat lokal, tapi udah masyarakat internasional. Nah, ketika kita melakukan kampanye tentang Aceh waktu itu, yang kita hadapi itu kan masyarakat internasional. Beberapa forum saya datangin itu forum internasional. Dan saya nggak pernah berdemo dengan mereka. Saya hanya datang menjelaskan Aceh sedang perang, kita mau damai segala macam, kita nggak demo. Makanya setiap orang yang duduk itu harus dilihat jam terbangnya kemana aja gitu. Jadi banyak juga aktivis yang masuk, tetapi jam terbangnya mungkin kalau di Unima ya sebatas Unima saja kan. Kemudian kalau di Unsyah sebatas Unsyah saja. Kemudian UIN sebatas UIN saja. Saya kan nggak seperti itu. Yang lokal. Iya, saya ruang lingkup saya nggak lokal. Jadi kalau bisa dibilang saya ini sudah menginternasional sejak dulu gitu kan. Cuman berhenti ketika Aceh damai. Ketika Aceh damai saya nggak menginternasional lagi, saya sudah menikmati proses damai itu. Bahaya bu adik-adik. Nah ketika hari ini ternyata nyan pihana jelas le
partai lokal kau mulai taboh macam, kau sudah nggak diterima lagi sama masyarakat segala macam. Saya berpikir seperti ini. Hari ini harus ada urang GAM langsung atau kita-kita yang terlibat di dalam partai Aceh ini itu ke Senayan. Karena itu yang sebenarnya kita lupakan. PA melupakan itu. Kenapa tidak partai lokal ini bisa mengusung caleg untuk DPR RI? Itu sebenarnya yang saya ingat. Jadi pakan han uronyo, partai lokalnya, walaupun kita pakai partai orang kan, partai nasional untuk ke sana, minimal itu orang kita. Maksud saya gini, jadi dapil 2 itu berapa? Kan Aceh 13 kursi DPR RI, dapil 2 6 kursi, dapil 1 7. Misalnya 20% aja untuk partai lokal. Iya, harusnya seperti itu. Ya kan? Kuotanya untuk partai lokal, misalnya ada 6 orang, 1 orang harus itu datang ada untuk partai lokal. Iya, seharusnya seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Cuman mungkin nyok telat. Ya kan harus dirubah harus dirubah lagi regulasinya kan. Nah, sekarang kan untuk merubah itu kan lama. Makanya kenapa kemudian saya bilang sama kawan-kawan Gerakan Aceh Merdeka ex-kombatan ini, nyok karena urung GAM yang Partai Nasional ke sana, misalnya Sopyan Daud, itu kan orang GAM. Kemudian di dapil kami ada Toke Suum, dia kan murni orang GAM. Kemudian ada saya yang dari dulu memang terlibat dengan proses perundingan damai kan. Ini seharusnya orang-orang ini memang harus di backup habis-habisan untuk ke Senayan. Jadi jangan, kalau dulu kan ada juga kita PA itu mengusung orang-orang ke Senayan, tetapi bukan dari GAM gitu. Misalnya dia ambil dari partai lain yang hanya sangkut situ musawak on matagai ngan PA ngan Gerakan GAM. Kemudian dia pergi ke sana, setelah di sana dia kan ideologi keacehan ini kan beda dia. Betul. Itu yang perlu kita bilang, beda ideologi keacehannya. Ketika misalnya bicara dengan saya, dengan teman yang tidak pernah terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka, beda ideologi keacehannya. Dan ini yang sebenarnya harus dilihat oleh Gerakan Aceh Merdeka itu sendiri, dan saya mengharap orang-orang dari GAM yang punya basic GAM ini yang udah mencalonkan diri itu memang harus disupport habis-habisan oleh PA dan harus dimenangkan ke Senayan. Dulu pernah satu orang Puat Zakaria, Said Puat Zakaria dari dapil Aceh 1, cuman setahun 2 tahun karena PAW. Setelah itu nggak ada lagi. Dan saya lihat Aceh hari ini kurang berkembang, ini juga salah satu kendala dari ini. Jadi nggak ada yang berbicara tentang kekhususan Aceh secara yang benar-benar berpikir tentang kekhususan Aceh, tentang apa yang harus dibuat oleh Aceh masa depan. Ini nggak ada. Jadi truk deh, bukan saya bilang sama masyarakat urungnya hana gepegat sapu, nah gepegat, le gepegat. Cuman persoalannya yang monumental itu apa gitu. Yang benar-benar berkesan. Yang berkesan, kemudian yang itu menjadi fundamentalnya Aceh gitu, menjadi basicnya Aceh gitu, nggak ada. Padung tuan apa kayak itu, dan bahkan ada yang 2 periode, 3 periode, itu nggak ada apa-apa. Bahkan regulasi hari ini, misalnya regulasi tentang UPA sendiri, hanam pak, hanam tatu pikir ban. Nah, itu yang menjadi persoalan hari ini. Dari Aceh 13 orang berapa yang perempuan? Yang periode 1 cuman ya? 1 orang. Ya. Itu kan kuota calegnya 30%. 30% perempuan, ya kan? Itu bertarung kan perempuan dengan laki-laki, siapa yang paling politik itu sebenarnya nggak membedakan laki-laki perempuan kan? Politik nggak membedakan laki-laki perempuan. Tapi kenapa juga harus ada kuota perempuan 30%? Itu kan affirmative action ya. Apa? Untuk affirmative action untuk karena udah duluan ditinggalkan perempuannya, jadi sekarang harus dikasih ruang untuk perempuan itu bisa bergerak seimbang. Kenapa setengah, Kak? Maksudnya setengahnya gini, kenapa tidak langsung dikasih kuotanya untuk sampai perempuan? Selesai ya? Maksudnya kursi. Jangan di pencalonan aja. Ya, kalau kayak cerita kita tadi ada kursinya 6 kursi, berarti 2 kursi ini jatah. Harusnya perempuan. Bukan jangan, di kota. Jangan dibatasi sampai dicaleg aja. Ya, harusnya memang seperti itu. Tapi, memang ya karena seperti Kak Cut bilang kan, di politik ini kan tidak ada. Cuma saya nggak setuju juga kalau dikasih seperti itu. Oke, kenapa? Karena nanti jadinya seperti beasiswa selama ini. Jadi dia punya kapasitas, nggak punya kapasitas, atas nama dia masyarakat miskin dia dapat beasiswa. Akhirnya imbasnya apa? Pendidikan kita menjadi terendah. Jadi intelektualitas itu bukan lagi menjadi kompetensi. Nah kalau misalnya kuota itu diberi seperti itu,
kompetensinya nggak antara laki-laki perempuan si cerdas itu nggak akan ada lagi. Jadi berangkas untuk yang kedekatan emosional dengan partai dengan segala macam napeng ya mereka yang akan maju kan. Nah, itu yang nggak sehat sebenarnya. Jadi biarkan saja seperti ini. Karena menurut saya kan seseorang itu bisa dibilang dia sukses nggak sukses bukan semata-mata dia bisa mendapatkan kursi. Nggak seperti itu. Kan tapi ukurannya itu. kalau sekarang ya. Kalau untuk caleg seperti itu. Tapi kalau misalnya dilihat lebih real nggak seperti itu. Karena yang mendapatkan kursi itu kan nggak murni 100% dipilih oleh masyarakat. Nggak murni juga semuanya suara dia kan. Itu karena kan gabungan kan. Enggak juga. Karena gini sebenarnya. Kalau ada kata-kata kami di lapangan yang terpilih hari ini itu bukan yang dipilih. Dan bukan sama pemilih. Tetapi sama si tukang tulis. Nah, itu masalahnya. Jadi yang menang pemilu hari ini bukan karena kita dipilih, bukan sama masyarakatnya, tetapi bak urang tulis ji. Jadi menyaurung tulihnya pemenangnya menang lah tanya. Ya, kampanye. Menyaurung tulih anak menang. Jadi ini ya ingin kita bilang apa? Jadi kan urang yang berkualitas cik yang duk kenan. Tetapi urang-urang yang memang kualitas bak urusan lobby-lobby urang tulis aja. Apalagi DPR RI. Betul. Itu persoalannya. Yang rahasia umum memang. Jadi memang karena kan kadang-kadang ada emang laganya politik dan rohnya. Kumpulan suara sekian misalnya 40.000 ketika digabung di antara semua caleg dia yang terbanyak kan. Kadang-kadang beda dengan yang ranking 2 cuma 1.000 suara. Adakah Hana merumpok kan? Hana merumpok. Jadi yang haji tanyo yang le suara gop yang 2. Yang kenyalum pengah. Jadi kan bak urung pilih tanyo menang tapi bak urung tulis. Jadi jarang-jarang tanyo lah ada pengah bang urung tumulih kah? Yang merusak negara ini sebenarnya bukan calegnya tetapi penyelenggara pemilunya. Sejauh ini Kak kalau masyarakat seberapa punya harapan kalau dengan sosok Kak Jun Mutiadi? Seberapa yakin mereka? Kalau pendukung kita ya pasti yakin 100% kan. Cuman kalau nggak pendukung kita kan nggak akan yakin kan itu dia kali-kalinya kan. Jadi sebesar mana pendukung kan lagian. Cuman hari ini saya bekerja itu nggak full untuk semua daerah. Cuman kerja di Aceh Timur sebagian, Aceh Utara, Lok Semawe itu saja. Cuman kebirin sedikit, baca-baca tepat. Jadi nggak full dan saya nggak bekerja seperti bekerja masa di PRA dulu. Karena kan ini kan DPR RI. Jadi DPR RI-nya urung payah Pak kepilih. Karena psikologi masyarakat memang. Kan ini lembarannya kan banyak. 5 on. Yang terngiang di ulai urung tanyo nyan DPRK tabo DPRA tabo. Ya. Terubah ke leh DPRI kamu mangga. Nya daerah di Dewan Banda Aceh nya DPRA. Kanya Banda Aceh ngan kampung, Banda Aceh kabeh enak mete. Oke. DPRI nya hana le. Makanya paling sulit DPRI nya. Nyanyinan makanya kampanyenya pun biasa-biasa saja. Enggak perlu dikarak-karak kali. Minimal ketika tinggal hana dipilih segala macam tapi ada warung kayak jual. Cuman saya berharap gini, pemilih terbanyak kalau dapil 2 itu kan Aceh Utara. Bahkan seluruh Aceh pemilih terbanyak Aceh Utara. Nah hari ini yang perlu diketahui oleh orang Aceh Utara itu nggak ada satu orang pun DPR RI itu dari Aceh Utara. Oke. Yang sedang menjabat. Padahal pemilih paling banyak Aceh Utara. Paling banyak Aceh Utara. Nah, berarti ini catatan juga. Makanya saya bilang kan, itu juga menjadi alasan kenapa saya kemarin nyalek. Kak Cut kampungnya di mana? Kampung Murah Mulia, Jungka Gajah. Kabate Murah Mulia, Kecamatan Murah Mulia. Asolho, Aceh Utara. Iya, 6 kursi pemilih paling banyak Aceh Utara, satu pun nggak ada. Terus saya tinggal di Kota Lok Semawe. Kota Lok Semawe itu jangankan untuk DPR RI, DPRA pun nggak ada. Jadi yang ingin saya tanya sama orang Aceh Utara, kan bahas suara urang ron. Kayak itu menjadi pertanyaan kita. Ya. Jadi semua orang datang ke Aceh Utara nih, cari suara di sana, sehingga orang Aceh Utara ini kan gebi suara ke urang luar. Makanya hari ini wajar kalau Aceh Utara itu kan menjadi kabupaten terdefisit di Aceh. Nggak ada anggaran.
Kasihan Aceh Utaranya. Padahal dia kan bekas Nanggorokaya kan. Salah satu alasannya kita nggak punya perwakilan ke sana. Jadi yang bisa. Walaupun ada bupati, ada wali kota, jadi income yang masuk dari pusat itu sedikit karena jaringan nggak ada. Itu lagi yang betul-betul najwa urung pasela. Urung pasena. Oke. Jadi catatannya. Jadi catatan orang Aceh Utara. Jadi pemilih Aceh Utaranya hampir 500.000. Ada sekitar 1.903 TPS. Terbanyak di Aceh. Tapi hana orang Aceh Utara di PRRI. Oke. Sebenarnya orang Aceh Utara. Berarti ada terpilih kan lebih dari menerima ke daerah kampung ya kan. Itu kan psikologi. Psikologi. Nggak bisa dibantah itu. Jadi sopi yang lewat uronyonya tetap kalian ngempung bro. Anda mungkin kalian ngempung kok. Ya. Ya malah kayaknya Anji. Memang lagi kan. Kak, mesti kira-kira Kak Cut hana terpilih ya. Rencana lo. Saya tetap di Partai Hanura kan. Partai Hanura. Karena saya kan udah jadi ketua Partai Hanura Aceh Utara. Saya ini ketua Partai Hanura Aceh Utara. Yang pertama ketua Partai Perempuan. Aceh Utara. Aceh Utara. Jadi satu-satunya kan. Usaha masih Kak. Usaha menteng gesot. Ya mudah-mudahan sukses lah Kak Cu kan. Ke depan karena juga banyak tantangan, semua kita menginginkan bahwa Aceh ini harus lebih maju kan. Harus lebih baik, generasinya harus bisa dapatkan semua akses pendidikan, ekonomi yang setara kan. Mungkin lagi kan Kak Cu, terima kasih banyak mungkin hal-hal yang Kak Cu sebagai penutup Udah penutup untuk pemilih-pemilih pemula mungkin nih Kak. Untuk pemilih pemula pertama ikut pemilu nih. Saya harap bukan cuma yang pertama ikut pemilu, atau yang udah pernah. Terus yang udah pernah ikut pemilu, adik-adik mahasiswa, tolong di hari H itu jangan tidur. Jadi tanya tetap pekat pemula kan? Karena ini kan ada bonus demografi nih. Jadi 56% itu peningkatan pemilih itu karena pemula. Jadi pemilih pemula itu 56% penambahan. Mata kampanye bapak. Mata masa kampanye semua orang hari ini cari perempuan dan pemuda. Walaupun mana uroha posai bedai. Uro pemilu. Engke pahuro pemilu kan posa, poput, ketua DPR. Ngetah itu. Makanya saya bilang adik-adik tolong itu di hari tanggal 14 itu bangun kan untuk memilih. Terus satu lagi, kita ini kan banyak orang yang sudah apatis hari ini, nggak percaya lagi dengan pemerintahan. Nah usahakan jangan golput. Karena golput itu kan suaranya akan dipakai oleh orang lain. Nah bicara pemilihan kita bicara tanggung jawab sama Allah sebenarnya. Bukan berbicara tak pemenang urung. Tapi berbicara tangan kita ini mencoblos siapa. Jadi nggak ada urusan kita orang yang kita coblos itu menang atau nggak menang. Tapi urusannya adalah tanggung jawab kita kepada Allah Ta'ala. Kita akan diminta pertanggungjawaban besok. Ditanya oleh Allah Ta'ala, tak pilih. Itu saja. Jadi baik tapi kayaknya lu pilih anak menang itu nggak ada urusan kita, hanya urusan Tuhan. Tugas saya karena manusia yang kita pilih ini kan manusia, bukan malaikat, kan itu. Jadi kalau mau cari orang yang nggak salah itu nggak mungkin, kecuali pilih malaikat, kan? Lagi Pak Mahfud Begah. Yang kita pilih ini adalah manusia. Jadi pilihlah yang terbaik di antara yang baik. Kemudian pilihlah yang terbaik di antara yang paling saleh di antara yang saleh. Ya kan? Jadi nyaman tentang tugasannya. Jadi baik tak minta manusia yang sempurna karena kan malaikat. Mentang nafsu. Mentang rumpu-rumpu. Nyaman tak. Jadi baik tinggal-tinggalnya lu kepilih nih perumulelong. Lu kunyo bukan itu, urusan kita lah tanggung jawab sama Tuhan kan. So Anda pilihnya mentang. Jadi silakan bangun datang ke TPS, jangan sia-siakan suara karena suara yang terbuang itu akan dipakai oleh juru tulis nantinya. Juru tulis ini yang akan membawa Aceh ini ke hal-hal yang tidak kita inginkan kan, menjadi dibawa ke Siratal Mustaqim. Alhamdulillahnya salah jime ke Hanam Datu Hopi. Ini yang masalah kan? Karena nanti jamun dah begah pun ya akan gemuhai pun oleh Allah Taala hakim. Mungkin uku akan gemuhai pun oleh Allah Taala lah juru tukang penyelenggara pemilu. Baik, makasih Kak Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.